Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat LMI dimanapun berada, semoga kita semua selalu di dalam lindungan dan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan rasa puji, puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat menyaksikan dan melaksanakan agenda kita dari Lembaga Dakwah Mahad Izzuddin, yaitu kajian Islam bersama Al-Ustadz Haji Andriansyah LCMAG. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua diakui dan diberi syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat LMI di mana berada, alhamdulillah kembali lagi bersama kami pada program acara kajian Islam dari Lembaga Dakwah Mahad Izzuddin. Alhamdulillah pada hari ini telah ada di hadapan kita pemateri yang akan menyampaikan ilmunya, yaitu Al-Ustadz Haji Andriansyah LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas tentang apa Ustadz? MBM, Bukan MBM. menyambut Apa itu bulan Ustadz, MBM? Muharram. Menyambut bulan Muharram. Baik, langsung saja kita dengarkan, kita simak dengan khidmat kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Lembaga Dakwah Mahad Izzuddin dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? InsyaAllah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan baik yang berbicara maupun yang mendengar selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan, panjang umur, sehat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Sahabat Lembaga Dakwah Mahad Izzuddin, insyaallah sebentar lagi ya, kita akan kedatangan salah satu bulan yang mulia ya. Bulan pertama dalam bulan Islam ya. Bulannya Allah ya. Yaitu bulan yang agung. Bulan apa itu? Bulan Muharram ya. Maka hendaklah kita sambut bulan Muharram ini dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara umum maupun secara khusus. Maka dalam menyambut bulan Muharram, maka apa saja amalan-amalan yang perlu kita perhatikan. Baik, saya sebutkan secara singkat. Satu adalah berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa secara mutlak. Artinya tidak terikat. Tapi puasa apapun kita di bulan Muharram, maka ini adalah puasa yang terbaik. Ya. Baik itu puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, dan lain sebagainya. Ini adalah puasa yang tidak terikat oleh sesuatu hal. Ya. Maka ini adalah puasa yang terbaik, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan." Bahwa sebaik-baik berpuasa setelah Ramadan, Syahrullah al-Muharram, yaitu bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Puasa apapun itu. Maka ini dilakukan oleh para sahabat, di antaranya adalah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, dilakukan juga diikuti oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan juga Talha bin Ubaidillah. Maka ini yang pertama, berpuasa secara umum. Yang kedua, berpuasa secara muqayyad adalah puasa at-tasu'ah. Ya. At-tasu'ah itu adalah puasa
di tanggal 9 Muharram. Karena Rasulullah SAW berazam ingin berpuasa di 9 Muharram atau At-Tasu'ah namanya. Kalau seandainya beliau masih hidup, umur panjang, maka beliau mengatakan insya Allah di tahun yang akan datang saya akan berpuasa di 9 Muharram atau berpuasa At-Tasu'ah. Ya. Tapi qadarullah beliau meninggal, beliau tidak sempat melakukan puasa di tanggal 9 Muharram. Tapi ini dilakukan oleh para sahabat, ya, mengingat pesan Rasulullah SAW tersebut. Dan ada lagi yang namanya puasa Asyura. Ini puasa 10 Muharram. Ini adalah puncaknya. Ini adalah kalau seandainya kita tidak sanggup berpuasa secara umum, ya, baik itu puasa Senin Kamis di bulan Muharram, puasa Ayyamul Bait, tidak sanggup kita berpuasa di At-Tasu'ah, berpuasa di 9 Muharram, maka setidaknya minimal, ya, walaupun ini sunnah, hendaklah kita berpuasa di tanggal 10 Muharram, tepatnya di hari Kamis. Jadi dapat dua. Dapat puasa sunnah Kamis dan Kamis, dan dapat juga berpuasa di 10 Muharram. Ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, su'ila an saumi Asyura, ditanya ketika berpuasa tentang keutamaan berpuasa di 10 Muharram, maka beliau mengatakan yukaffir sana al-madiyah, bahwa berpuasa di 10 Muharram menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Luar biasa. Ya. Banyak dosa-dosa kita pasti. Maka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun dosa-dosa yang lalu. Maka usikum ma'iyya binafsibitaqallah. Mari sama-sama, ya, kita saling mengingatkan, ya. Bagi yang berat untuk melakukan puasa, maka setidaknya minimal 1 kali saja, yaitu di hari Asyura puncaknya berpuasa. Karena dalam sebuah riwayat, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian berpuasa? Mereka mengatakan, mereka memuliakan, mereka bersyukur atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, dan atas tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Saya yakin kalian kenal dengan Fir'aun. Ya. Ada yang di antara kalian yang kenal Fir'aun? Fir'aun masih ada di Mesir, ya, jasadnya. Tapi juga Fir'aun yang lain juga masih ada di mana-mana karena kesombongan, ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita berpuasa, ya, maka juga kita hendaklah secara khusus menambah uang belanja istri, khususnya di 10 Asyura. Itu dianjurkan dalam kitab Fikih Sunnah saya sabik. Di situ beliau mengatakan at-tawassu'a fil Asyura, ya, keutamaan orang-orang yang menambah uang belanja untuk istri-istri kalian. Di 10 Muharram banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaannya. Ya, secara khusus, ya, kita manjahkan istri kita dan anak kita. Kita ajak istri kita senang, ya, di 10 Asyura itu. Apa keutamaannya? Mudah-mudahan ini didengar oleh para suami-suami yang soleh dan nantinya dirayakan di 10 Asyura. Ya. Apa? Man tawassa'a ala ahlihi wa nafsihi, barang siapa yang memberikan uang tambahan, ya, ya. Ziyadatul fulus, memberikan tambahan uang untuk belanja istri. Kalau istri kita kasih 1 juta sebulan, maka khusus 10 Muharram tambah 2 juta. 2 juta. Ya. Tambah yang 2 juta tambah
3 juta. Ya, itu. Barang siapa yang melapangkan, melebihkan uang bulanan istri, maka wassa'allahu wassa'allahu lahu sa'ira sanatihi, maka sepanjang tahun itu Allah hilangkan penyakit buntu. Wahai para suami, ini kesempatan yang luar biasa. Mari sama-sama kita saling mengingatkan, kita lebihkan uang, ya, uang bulanan istri kita, ya. Saling mengingatkan. Wahai para istri yang mendengar, silakan beritahu kabar gembira ini kepada suami-suami Anda. Insya Allah, ya. Ini janji Rasulullah SAW. Dalam hadis ini banyak, ya. Hadis yang lemah, kalau banyak hadisnya maka akan naik hadisnya menjadi hadis hasan. Maka ini secara khusus. Maka juga boleh, ya, di bulan Muharram ini kita menyantuni anak yatim, memperhatikan anak yatim, karena Rasulullah SAW di bulan Muharram itu lebih perhatian dengan anak yatim, ya. Tapi ingat, anak yatim itu anak kecil. Wahai para bapak yang sudah tua, yang sudah meninggal bapaknya atau ibunya, ya, bapaknya, kalian bukan anak yatim karena kalian sudah tua. Anak yatim itu anak kecil yang tidak ada yang merawatnya, ya, tidak ada yang memberi makan, itu anak yatim. Tapi kalian bapak-bapak yang sudah tua, Nggak ada bapak yatim. bukan anak yatim. Bapak yatim tidak ada, ya. Ana wa kafilul yatim, saya, kata Rasulullah, dengan orang yang memperhatikan, menyayangi, mendidik, mengurus anak yatim, fil jannah kahata ini. Artinya antara jari tengah dan jari telunjuk, artinya Rasulullah dekat dengan orang-orang yang memperhatikan, menyantuni anak yatim, sangat dekat dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Ya, kalau kalian hatinya keras, ya, ketika ada seseorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah tentang keras hati, maka Rasulullah mengatakan, sentuh kepala anak yatim atau usap kepala anak yatim. Jadi cari anak yatim di bulan Muharram ini, usap kepalanya. Semakin banyak kita usap, semakin lembut hati kita, ya. Tapi jangan diusap deh, ya, dikit-dikit diusap, bukan usap deh, kasih permen, ya. Bahagiakan. Bahagiakan, itu maksudnya, ya. Ini di bulan Muharram, mari sama-sama kita perhatikan istri kita. Jangan lupa, sebaik-baik sedekah dengan istri. Buat apa kalian baik dengan orang di luar, ya? Dengan orang baik, makan dengan orang luar baik. Sementara dengan istri kalian, apalagi yang punya 2 istri, ya, ini adalah momentum, ya, maka akan dihilangkan penyakit buntu, gitu. Ini yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Beberapa poin ini mudah-mudahan saling kita ingatkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran atas tausiahnya Ustaz. Di bulan yang mulia ini, salah satu bulan yang mulia yaitu bulan Muharram, semoga kita dapat meningkatkan amal ibadah kita, terkhusus yang telah Ustaz sampaikan tadi, yaitu berpuasa, terus kemudian bersedekah, terkhusus pada istri, menambah uang bulanan dan kehidupannya. Catat, istri yang silakan Ali. di-share, ini dalilnya dari Ustaz, ya. Silakan HP istri Pak Ali. silakan di-share kepada para suaminya, ya, terkhusus para ibu-ibu, dan juga kita dianjurkan dengan, yaitu mengasihi anak yatim yang di sekitar kita, ya Ustaz, ya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah telah berakhir tausiah dari Ustaz, maka berakhir pula kajian Islam pada hari ini. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.